Aksi solidaritas PGRI, panjat pagar di sidang perdana Guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan. Suasana di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dipenuhi ketegangan dan emosi ketika sidang perdana guru honorer, Supriyani, yang diduga menganiaya muridnya, digelar. Sidang ini menarik perhatian luas, tidak hanya dari pihak keluarga, tetapi juga dari anggota Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, yang datang dari berbagai daerah. Ribuan mata menyaksikan momen tak terduga ketika anggota PGRI Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, berusaha memasuki gedung pengadilan dengan memanjat pagar. Aksi ini dipicu oleh ketidakmampuan mereka untuk menembus kerumunan yang menghalangi akses masuk ke ruang sidang. Dengan semangat solidaritas yang tinggi, mereka tak ragu untuk menerobos pengamanan yang ketat. Melihat guru kami yang teraniaya, kami tidak bisa hanya diam. Kami harus memperjuangkan keadilan, ungkap salah seorang anggota PGRI yang ikut panjat pagar. Teriakan dukungan bergema di halaman pengadilan, diiringi oleh seruan agar Supriyani dibebaskan. Bebaskan Supriyani adalah frasa yang diulang-ulang, mencerminkan rasa empati dan kepedulian mereka terhadap rekan sejawat yang sedang menghadapi situasi sulit ini. Meskipun situasi semakin memanas dan aparat keamanan berupaya menenangkan massa, mereka tetap berusaha menjaga ketertiban. Kami tidak ingin terjadi kekerasan, kami hanya ingin keadilan, kata seorang perwakilan PGRI lainnya. Ketegangan yang berujung damai berkat usaha aparat keamanan dan sikap damai para pengunjuk rasa, kerumunan tidak berkembang menjadi bentrokan fisik. Pendukung Supriyani berhasil menyalurkan suara hati mereka tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Peristiwa ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan di antara para guru dan pengaruhnya dalam komunitas pendidikan. Dukungan moral dari PGRI menjadi simbol bahwa mereka akan selalu berdiri bersama rekan-rekan mereka dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan. PGRI minta guru honorer Supriyani dibebaskan dari semua tuntutan. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PBPGRI, meminta guru honorer Supriyani yang terjerat kasus hukum karena diduga memukul siswanya dibebaskan dari segala tuntutan. Adapun Supriyani adalah guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia diduga memukul siswanya yang memiliki ayah berprofesi sebagai polisi. PGRI meminta agar yang bersangkutan dibebaskan dari segala tuntutan hukum mengingat sebagai guru saat menjalankan profesinya tidak akan berniat menganiaya atau menyakiti anak didiknya, kata Ketua Umum PBPGRI Prof. Unifah Rosyidi melalui keterangan tertulis, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Prof. Unifah yakin, Supriyani tidak pernah bermaksud menyakiti anak didiknya. Lagi pula ia juga sedang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Oleh karena itu, Prof. Unifah meminta agar Supriyani dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Guru Supriyani sedang mengikuti proses seleksi PPPK untuk masa depannya, ujarnya. Prof. Unifah juga meminta agar Supriyani bisa tetap mengikuti PPPK tanpa adanya catatan hukum dari kepolisian. Ia juga meminta, apabila ada lagi tindakan guru yang dianggap melanggar hukum, Prof. Unifah meminta aparat kepolisian terkait dapat melakukan upaya penyelesaian restoratif justice. Kemudian berkoordinasi dengan PGRI setempat dalam penegakan kode etik guru sesuai nota kesepahaman Polri dengan PGRI tentang perlindungan hukum bagi profesi guru. Kami percaya akan penegakan hukum secara profesional yang dilakukan oleh kepolisian. Karena itu, apabila ada oknum aparat yang melakukan upaya di luar kepatutan, kami mohon agar aib dapat ditindak sesuai peraturan yang berlaku, ucap Prof. Unifah. Sebelumnya diberitakan, Supriyani, 36, guru honorer di SD Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dilaporkan atas dugaan pemukulan seorang siswa. Kejadian ini bermula saat siswa berinisial MCD, anak dari anggota polisi di Polsek Baito menyebut luka di pahanya akibat dipukul guru Supriyani. Supriyani pun ditangkap dan ditahan oleh polisi. Namun akhirnya penahanan itu ditangguhkan atas izin dari Kepala Pengadilan Negeri Andoolo.
Meski sudah ditangguhkan, Supriyani tetap harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Pagi menjelang siang Tribuners, saat ini saya berada di Pengadilan Andoolo. Liputan terkait dengan seorang guru honorer dituduh melakukan penganiayaan terhadap siswa yang merupakan seorang anak polisi. Kasus ini sudah sampai pada tahap persidangan di pengadilan. Hanya saja belakangan kemudian muncul reaksi dari publik karena menganggap bahwa apa yang telah dituduhkan kepada Supriyani itu dianggap tidak mempunyai bukti yang kuat dan dianggap sumir. Berangkat dari situ kemudian pihak PGRI, kemudian masyarakat yang ada di Konawe Selatan maupun di Kota Kendari melakukan aksi mendukung Supriyani supaya dibebaskan dari segala tuntutan ataupun dakwaan yang telah dibacakan oleh pihak jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9 tadi. Suasana di Pengadilan Negeri Andoolo sendiri terpantau cukup ramai. Berdasarkan data yang kami dapat dari pihak kepolisian, ada 1.000, di estimasi masa diperkirakan sekitar 1.500 orang, berasal dari 132 lembaga yang masuk di Polres Konsel. Menanggapi hal itu, kemudian Polres Konsel menurunkan sekitar 500 personil untuk mengamankan jalannya sidang. Adapun jumlah personil yang 500 itu terdiri dari personil internal di Polres Konawe Selatan, kemudian dilanjutkan dengan bantuan BKO dari Brimopolda Sultra serta tim Satsabara dari Polda Sulawesi Tenggara dengan estimasi sekitaran 500 pasukan untuk mengamankan jalannya sidang perdana Guru Supriyani. Tadi jaksa penuntut umum turun langsung, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan membacakan dakwaan, dan dalam sidang tersebut Kejari Konawe meminta kepada majelis hakim agar sidang ini dipercepat. Mereka juga mengatakan bahwa telah menyiapkan beberapa saksi-saksi termasuk tuntutan yang akan dibacakan. Hanya saja pengacara dari Supriyani sendiri meminta waktu kepada majelis hakim untuk menyusun pembelaan yang telah dituduhkan kepada Supriyani sendiri. Setelah sidang berlangsung tadi, kami sempat ngobrol bersama Supriyani. Supriyani pun membantah dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Ini para guru yang tergabung dalam satuan organisasi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, masih berada di
tidak boleh ada tendensi, tidak boleh ada tekanan. Pimpinan lembaga yang saya hormati terkhusus dan yang kemudian alhamdulillah hari ini telah selesai dilaksanakan persidangan perdana Ibu Suryani SPD. Seyogianya kantor DPR ini menjadi kantor seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh karena itu tidak boleh ada tendensi, tidak boleh ada tekanan, murni hari ini detik ini juga bahwa persidangan Ibu Suryani telah dilaksanakan. Jadi DPR ini tempat transit oleh Ibu Suryani dan tim pengacara kuasa hukum. Setelah ini kita akan mengawal Ibu Suryani sampai di kantor Kecamatan Baito sesuai arahan pengacara. Jadi di DPR ini tidak ada air, tidak ada air, tidak ada DP, tapi untuk transit sementara. Jadi memposisikan kepala jenderal untuk mengatur perjalanan mobil ini, mengatur mobil Ibu Suryani. Ataupun hasil persidangan, maka saya undang pengacara untuk menyampaikan secara langsung kepada yang terhormat Bang Samsudin dengan fakta persidangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu semua, persidangan tadi adalah persidangan perdana buat Ibu Suryani. Persidangan tadi. Ya, silakan supir. Baik, Tribuners, saat ini Ibu Suryani berada di kantor DPR. Kita bisa menyaksikan bahwa guru-guru yang mengawal masih ada di sini untuk standby, dan ada pengacaranya juga. Kami informasikan juga bahwa usai sidang hari ini terkait dakwaan, selanjutnya akan dilanjutkan hari Senin terkait